Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah peradaban Islam di masa dinasti Seljuk hingga Perang Salib. Sehingga insya Allah nanti akan ada 3 video yang akan melengkapi terkait dengan video yang pertama ini. Kita mulai dari slide ini. Dinasti Seljuk. Istilah Seljuk ini bisa disebut dengan Turki Seljuk. Dalam bahasa Persia disebut Saljuqiyan. Kemudian dalam bahasa Arab disebut Saljuk atau As-Salajiqah. Dinasti Seljuk adalah sebuah dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke-11 hingga abad ke-14. Mereka mendirikan kekaisaran Islam yang dikenal sebagai Kekaisaran Seljuk Agung. Kekaisaran ini terbentang dari Anatolia hingga kerantau Punjab di Asia Selatan. Kekaisaran ini juga adalah sasaran utama dari tentara salib yang pertama. Kemudian siapakah pendiri dinasti Seljuk? Pendiri dinasti Seljuk ini adalah suku Oghuz Turki yang berasal dari Asia Tengah. Kemudian dinasti Seljuk juga menandakan penguasaan bangsa Turki di Timur Tengah. Pada hari ini mereka dianggap sebagai pengasas kebudayaan Turki Barat yang ketara di Azerbaijan, Turki, dan Turkmenistan, seperti itu. Dan Seljuk juga dianggap sebagai penaung kebudayaan Persia. Dinasti Seljuk berasal dari daerah pegunungan dan stepa Turkistan. Menjelang akhir abad ke-2 Hijriah atau abad ke-8 Masehi, orang-orang Oghuz pindah ke arah barat melalui dataran tinggi Siberia ke Laut Arab dan sebagian ke wilayah Rusia. Itu sekilas terkait dengan pendiri dinasti Seljuk dan juga sejarahnya Seljuk. Kita masuk pada para sultannya dinasti Seljuk. Mengingat Seljuk ini termasuk dinasti yang punya catatan sejarah panjang, sehingga di situ ada banyak para pemimpin, para sultan. Suku Seljuk ini yang pertama dipimpin oleh Seljuk bin Tuqaq. Dia sebagai sultan pertama. Suku Seljuk dipersatukan oleh seorang pemimpin konfederasi suku-suku Turki yang mengabdi kepada salah seorang khan di Turkistan. Seljuk pindah dari dataran tinggi Kirgiz atau Kazakhstan bersama seluruh anggota sukunya ke Jan di provinsi Bukhara dan mendiami daerah tersebut atas izin penguasa Samania. Ketika dinasti Samania atau Samanid dikalahkan oleh dinasti Ghaznawiyah, Seljuk memerdekakan diri dan menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Samania tersebut. Itu terkait dengan pemimpin atau sultan pertama dari dinasti Seljuk. Kemudian kita masuk pada sultan yang kedua, yaitu Tughril Bek. Tughril Bek ini adalah pemimpin yang dia memimpin Seljuk setelahnya Seljuk bin Tuqaq. Dinasti Seljuk berhasil mengalahkan dinasti Ghaznawiyah dan menguasai wilayah tersebut. Tughril Bek menduduki jabatan sultan dan secara resmi mendapatkan pengakuan dari Khalifah Abbasiyah saat itu. Daerah kekuasaan Tughril Bek meliputi Iran dan Transoksania. Lalu kemudian ia memperluas kekuasaannya hingga hampir seluruh Iran. Pada masa kejayaannya, Tughril Bek mengontrol kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Kita masuk kepada sultan yang ketiga. Ini sultan yang luar biasa, sangat terkenal sekali, yaitu Sultan Alp Arslan. Pada tahun 1063 Tughril Bek wafat dan tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Sehingga keponakan tertuanya Alp Arslan dinobatkan sebagai sultan dari tahun 1029 sampai 1072. Selama masa pemerintahannya, Alp Arslan berhasil mengatasi perlawanan dari saudara-saudaranya dan menyelesaikan konflik internal yang ada. Dalam pemerintahannya, ia didampingi oleh seorang perdana menteri yang bernama Nizamul Mulk. Nizam juga mendampingi putra Alp Arslan. Jadi Nizamul Mulk ini dia tidak hanya mendampingi
anaknya, tapi dia juga sebagai seorang perdana menteri. Siapa yang dimaksud anaknya Alp Arslan yang didampingi oleh Nizamul Muluk? Dia adalah Malik Shah yang kemudian naik tahta sepeninggal Alp Arslan pada tahun 1072 dan memerintah selama 20 tahun berikutnya. Kemudian Sultan yang nomor 4 adalah Sultan Malik Shah. Dia adalah penguasa keempat dinasti Seljuk. Pada masa pemerintahannya, Malik Shah mendapatkan perlawanan keras dari pamannya yang bernama Qaurat bin Jufri atau Kavurt yang menguasai Seljuk Kirman. Dia menuntut agar kesultanan diserahkan kepadanya, maka terjadilah pertarungan antara paman versus keponakan di sebuah tempat dekat Hamadan. Qaurat kalah dalam pertarungan itu dan terbunuh. Dengan demikian, maka Malik Shah mampu menguasai kerajaan Seljuk yang berada di Kirman. Kemudian dia mengangkat Shah bin Alp Arslan sebagai sultan di tempat itu. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 465 Hijriah atau 1073 Masehi. Kemudian ada banyak prestasi yang dilakukan oleh Sultan Malik Shah. Di antara ekspansi kekuasaan Malik Shah yang menjadi prestasinya adalah kekuasaan Malik Shah ini semakin meluas dari Afghanistan sampai ke Asia Kecil. Malik Shah menyerahkan wilayah-wilayah yang dikuasai di negeri Syam pada saudaranya yang bernama Tajuddaulah Tatmashi pada tahun 470 atau 1077 Masehi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengawasi jalannya penaklukan-penaklukan di daerah lainnya. Tajuddaulah Tatmashi inilah yang mendirikan pemerintahan Seljuk di Syam. Sultan juga mengangkat seorang kerabatnya, Sulaiman bin Qatalmashi bin Israel, untuk memerintah di wilayah Asia Kecil yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Hal ini juga dilakukan sebagai usaha mengawasi wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Sulaiman bin Qatalmashi inilah yang kemudian mendirikan pemerintahan Seljuk Rum atau Seljuk Romawi. Kemudian kita masuk pada sultan yang kelima, yaitu Sultan Mahmud Malik Shah. Sultan kelima dinasti Seljuk yang sebenarnya berhasil menjadikan Malik Shah sebagai sultan, tetapi tidak mendapatkan kekuasaan dari Malik Shah dan Alp Arslan. Dia adalah Sultan Mahmud Malik Shah. Kemudian yang keenam adalah Sultan Baqiyaruk bin Malik Shah. Putra Sultan Malik Shah ini naik tahta di usia 11 tahun dan musuhnya menganggapnya belum berpengalaman. Jadi ini sultan termuda dalam sejarah. Dalam rentetan sejarah yang saya baca ini termuda. Mungkin ada yang lebih muda tapi saya masih belum menemukannya. Tapi sejauh yang saya tahu, sultan dengan usia 11 tahun sudah memimpin salah satu bangsa, salah satu kerajaan. Ini luar biasa ini. Dia berperang untuk mendapatkan kembali kontrol dari tanah Seljuk yang strategis, tanah yang saat ini bagian dari Irak dan Iran. Wilayahnya berbatasan dengan Suriah ketika pasukan Eropa tiba untuk perang salib pertama. Tetapi perhatian utamanya malah terletak di Damaskus, Aleppo, dan Mosul yang dikuasai oleh musuh. Pada tahun 1105, Baqiyaruk meninggal di Baurjad dan dikebumikan atau dimakamkan di Isfahan. Kemudian yang ketujuh adalah Sultan Malik Shah II, cucu dari Sultan Malik Shah. Secara teoritis dia adalah kepala negara, meskipun pada praktiknya saudara Ahmad Sanjar di Khorasan memegang kekuasaan secara lebih efektif. Ini Sultan Malik Shah. Jadi Sultan Malik Shah II ini berarti cucu dari Sultan Malik Shah yang pertama. Kemudian yang nomor 8 adalah Sultan Muhammad Tapar alias Mehmed I. Mehmed I ini Muhammad, putra dari Sultan Malik Shah dan saudara tiri dari Baqiyaruk. Muhammad Tapar atau Mehmed I bersekutu dengan Radawan dari Aleppo dalam pertarungan Sungai Khabur melawan Kilij Arslan I yang merupakan Sultan Rum pada tahun 1107.
Ia kemudian berhasil mengalahkan Kilij, menyusul konflik internal dengan saudari tirinya Bakiaruk. Dia diberi gelar Malik dari provinsi Armenia dan Azerbaijan. Tidak puas dengan jabatan ini, dia memberontak, tetapi akhirnya harus melarikan diri ke Armenia. Tahun 1104 Bakiaruk jatuh sakit akibat kelelahan berperang dan setuju untuk membagi wilayah kesultanan dengan Mehmed I. Mehmed I menjadi sultan setelah Bakiaruk wafat pada tahun 1105. Kemudian ada lagi yang nomor 9, ini termasuk sultan di dinasti Seljuk, yaitu Ahmad Sanjar, putra dari Sultan Malik Shah dan adik dari Mehmed I. Jadi ketika ada bahasa Mehmed I, yang dimaksud adalah Muhammad. Awalnya menjabat Sultan Khorasan sampai ia mendapatkan sisa wilayah itu setelah kematian Muhammad I, Mehmed yang pertama. Ia diberi wilayah Khorasan dan memerintah di bawah kekuasaan kakaknya Mehmed I. Selama beberapa tahun berikutnya, Ahmad Sanjar menjadi penguasa sebagian besar Persia dengan ibu kota di Nishapur. Sejumlah penguasa pemberontak terhadap kepemimpinannya. Banyak penguasa yang memberontak terhadap kepemimpinannya sehingga terus menimbulkan perpecahan di Kekaisaran Seljuk Agung. Ini terkait dengan video yang pertama. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan pada video berikutnya. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti dan bisa memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin.